Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai manusia, kita tentu menyadari bahwa waktu yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita di alam dunia ini sangat berharga. Sampai-sampai sebagian orang menggaungkan semboyan, yaitu time is money atau waktu adalah uang. Itu menurut mereka yang memiliki target dan cita-cita di dunia semata. Adapun bagi orang beriman, waktu ini ibarat pedang bermata dua. Ia bisa menebas musuh atau justru melukai dan mencelakakan diri kita sendiri. Bukan salah waktunya, tetapi kesalahan ada pada manusia yang tidak pandai memanfaatkan waktu untuk kebaikan dan kebahagiaan. Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan bahwa Ia tidaklah menciptakan langit, bumi dan semuanya yang ada di alam semesta dengan main-main atau tanpa tujuan yang benar. Dan hal ini sangat bertentangan dengan sifat Allah Ta'ala yang maha bijak. Dan kami tiada menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya melainkan dengan tujuan yang benar dan dalam waktu yang ditentukan. Apakah kamu mengira bahwa sesungguhnya kami menciptakan kamu secara main-main saja dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Quran Surat Al-Mu'minun ayat 115. Allah Subhanahu wa taala tidaklah menciptakan manusia kecuali untuk sebuah tujuan yang besar dan risalah misi yang agung. Mustahil Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia tanpa suatu maksud yang urgent, karena manusia memiliki keistimewaan dan diberikan kelebihan dari semua makhluk yang ada. Tentang tujuan hidup manusia, Al-Quran telah memaparkannya dengan jelas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan mereka tidaklah disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dan menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat serta menunaikan zakat. Dan ya demikian itulah agama yang lurus. Quran Surat Al-Baqarah ayat 5. Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan tentang kerugian orang-orang yang menyia-nyiakan hidupnya di dunia kepada sesuatu yang tidak bermanfaat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, dan nasihat menasihati supaya menaati kebenaran, dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran. Quran Surat Al-Asr ayat 1-3. Kerugian itu akan dialami manusia ketika tidak mengisi kehidupan ini dengan iman dan amal soleh. Imam Ibnu Katsir menjelaskan maksud dari ayat tersebut, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengecualikan orang-orang yang beriman dengan hatinya dan beramal soleh dengan anggota badannya dari kerugian dan kehancuran. Mereka yang saling menasihati dalam ketaatan dan meninggalkan keharaman. Demikian pula mereka yang bersabar ketika tertimpa musibah dan bersabar tak kala menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar dari segala bentuk gangguan. Dengan begitu, seorang muslim memahami tujuan hidupnya di alam dunia ini, sebagaimana yang diterangkan Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Quran Az-Zariyat ayat 56. Ibadah kepada Allah tujuan hidup kita. Banyak orang yang lupa atau pura-pura lupa. Inilah sebenarnya tujuan hidup mereka. Bukan sekedar mengumpulkan harta, mengejar kesenangan dunia tanpa peduli hukum agama, atau menjual agama demi menjilat recehan dunia. Hidup ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala bagi kita. Apakah kita mau patuh kepadanya atau justru membangkang? Allah berfirman, yang artinya Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian. Siapakah di antara kalian yang lebih bagus amalnya? Quran Surat Al-Mulk ayat 2. Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah modal kebahagiaan hamba. Kebahagiaan yang didampakkan setiap insan, kebahagiaan yang abadi di akhirat nanti. Oleh sebab itu Nabi SAW bersabda, ya Allah, tiada penghidupan sejati kecuali penghidupan akhirat. Hadis riwayat Bukhari. Kebahagiaan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dan melihat wajahnya itu hanya akan dapat digapai dengan iman dan amal soleh ikhlas karenanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Rabb-Nya, hendaklah dia melakukan amal soleh dan tidak mempersekutukan dalam ibadah kepada Rabb-Nya dengan sesuatu apapun. Quran Surat Al-Kahfi ayat 110. Kehidupan seorang hamba di alam dunia ini adalah dengan ilmu dan keimanan. Oleh sebab itu, Nabi SAW menggambarkan ilmu dan petunjuk yang beliau bawa seperti curahan air hujan yang membasahi bumi.
Adapun berjalan dengan kaki, memungut dengan tangan, dan mengeluarkan suara dengan lisan, maka hewan pun bisa melakukannya. Karena itulah sebagian ulama terdahulu mengatakan, kalau bukan karena para ulama, setelah taufik dari Allah Subhanahu wa taala, tentu saja niscaya manusia tidak ada bedanya dengan binatang. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.